Spiderman. Halo guys, piye cek ngutang tapi gak bayar? Podo, saya bayaran rek, sakno rek sing ngutangi rek. Kali ini Bang Spiderman akan merangkum sebuah cerita legendaris dari kalangan masyarakat. Apakah itu? Apakah bawang merah bawang putih? Apakah maling kondang? Ya bukan dong. Jelas kalian pasti udah tahu lah, kan lihat judul ya toh. Nah, saya akan merangkum cerita sejarah tentang itu ya guys. Langsung aja ya Lur. Petrus adalah singkatan dari penembak misterius. Petrus adalah sebuah operasi yang diluncurkan pemerintah guna untuk menurunkan kejahatan di tahun 1980-an. Pada awal dekade 1980-an, Indonesia mengalami peningkatan tindak kejahatan yang mengkhawatirkan, terutama di kota-kota besar dan daerah pinggirannya. Kejahatan jalanan seperti pemerasan, perampokan, dan kekerasan menjadi hal yang umum dilakukan oleh kelompok preman yang dikenal sebagai gali. Masyarakat mulai merasa tidak aman dan terganggu dengan kehadiran para preman ini yang seringkali bertindak tanpa takut akan hukum. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merespon situasi ini dengan meluncurkan Operasi Petrus atau penembakan misterius yang dimulai di Yogyakarta pada Maret 1983. Operasi ini merupakan upaya pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara rahasia dan tanpa proses hukum yang transparan. Individu-individu yang dicurigai sebagai preman atau pelaku kejahatan lainnya ditangkap dan banyak yang ditemukan tewas dengan tangan dan leher terikat. Mayat mereka seringkali ditinggalkan di tempat-tempat umum sebagai peringatan bagi yang lainnya. Operasi ini menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, namun juga berhasil menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Di Yogyakarta, kejahatan kekerasan menurun dari 57 menjadi 20 kasus, dan di Semarang dari 78 kasus menjadi hanya 50 kasus. Meskipun demikian, metode yang digunakan dalam Operasi Petrus menimbulkan kontroversi besar dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Banyak yang mengkritik pemerintah karena mengambil hukum ke tangan sendiri dan menghakimi orang tanpa proses pengadilan yang adil. Jadi Lur, pada tahun 80-an di era Orde Baru, kejahatan seperti perampokan, kekerasan, pelecehan seksual, begal payudara, curanmor, banyak Lur, itu sangat merajalela dan akhirnya pemerintah mengambil langkah dengan dikirimnya si Petrus ini Lur untuk menanggulangi kejahatan yang sangat brutal tadi. Mengelerek. Taktik yang digunakan dalam Operasi Petrus melibatkan serangkaian langkah-langkah rahasia dan ekstrayudisial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Untung teman-teman saya yang suka ngutang buat slot hidup di zaman Pak Jokowi ya kan Lur. Coba aja kalau hidup di zaman Pak Harto, tak laporin Pak Harto kan, biar dicari, karena utangku gak dibalik norek. Sebuah kejahatan yang sangat merugikan saya dan mbah saya. Operasi ini dimulai dengan operasi celurit di Jakarta yang kemudian diikuti oleh ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di berbagai kota dan provinsi lainnya. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 luka diantaranya akibat luka tembak. Para korban Petrus ditemukan dalam kondisi tangan dan lehernya terikat, banyakan dimasukkan ke dalam karung yang ditinggalkan di pinggir jalan, dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan melibatkan penculikan oleh orang tak dikenal atau penjemputan oleh aparat keamanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui sebagai operasi pembersihan para preman. Panglima Kowihan II Jakarta Madura, Letjen TNI Yogi S. Mehmet, memiliki rencana untuk mengembangkannya. Akhirnya, operasi ini dilakukan di berbagai kota lain, hanya saja dilakukan secara tertutup. Masalah Petrus waktu itu memang menjadi berita yang sangat hangat dengan pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk hukum, politisi, hingga pemegang kekuasaan. Amnesty International pun juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia ini. Tindakan tegas dalam operasi ini seringkali melibatkan kekerasan. Mereka yang melawan mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Operasi ini dianggap efektif untuk menumpas para pelaku kejahatan, sehingga berlangsung di beberapa daerah.
Pada dini hari 1 Mei 1983, Johnny Mangi, seorang petinju berusia 25 tahun, ditemukan tewas dengan luka tembak di pelipis kanannya yang menembus ke bagian kiri kepala. Kejadian ini terjadi di jembatan dekat Jalan Widodaren, Kota Malang. Polisi saat itu menyatakan bahwa Johnny Mangi meninggal akibat kecelakaan senjata api dengan dugaan bahwa ia tertembak saat meniru permainan roulette Rusia atau bunuh diri. Namun ada sumber lain yang menyebutkan bahwa ada dua sosok yang menghampiri Johnny Mangi sebelum terdengar keributan dan tembakan. Warga Kota Malang menjadi geger dengan peristiwa ini. Johnny Mangi yang cukup dikenal suka berkelahi dan bikin ribut, tewas secara misterius. Ada dugaan lain yang menyebutkan dia mati bunuh diri, namun tidak semua percaya atau meragukan cerita polisi. Majalah Tempo edisi 14 Mei 1983 menyebut ada dua sosok yang menghampiri Johnny Mangi. Lalu ada keributan dan terdengar tembakan. Ada cerita lain menurut Tempo bahwa Johnny ditembak saat bermain karambol. Desas-desus seperti ini juga beredar di warga Kayu Tangan dan sekitarnya pada saat itu. Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, termasuk wawancara dengan saksi mata, bekas anggota polisi, dan petugas kamar mayat rumah sakit setempat untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Johnny Mangi. Nah, ayo, buat Diki sama Putra jangan suka berantem, apalagi sekarang suka berantem gara-gara cewek, lir. Aku bakal nengai, cok. Operasi Petrus yang berlangsung dari tahun 1983 hingga 1985 di Indonesia memiliki dampak sosial yang luas dan beragam. Di satu sisi, operasi ini berhasil menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Dengan kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20 kasus dan di Semarang dari 78 kasus menjadi hanya 50 kasus. Namun di sisi lain, operasi ini menimbulkan ketakutan dan trauma di kalangan masyarakat karena cara eksekusinya yang brutal dan tanpa proses hukum yang adil. Dampak psikologis dari operasi ini bertahan lama, menciptakan suasana ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum dan meningkatkan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat menjadi waspada dan paranoid, khawatir akan menjadi target selanjutnya dari operasi tersebut. Hal ini juga mempengaruhi dinamika sosial, di mana orang-orang menjadi lebih enggan untuk terlibat dalam aktivitas yang bisa menarik perhatian atau dianggap mencurigakan. Kalau menurut saya pribadi ya kan, Lur, kalau memang si korban adalah pelaku kejahatan, ya pantas-pantas saja nerima ini, Lur. Tapi kalau korban salah sasaran gimana yuk? Warga juga cenderung enggan lah untuk keluar malam sendirian, hanya untuk sebatas beli rokok di warung Madura atau beliin softtek buat pacarnya ya kan, Lur. Secara nggak langsung takutlah kalau mereka jadi korban selanjutnya. Nah, ngono, Lur. Operasi ini menimbulkan kontroversi besar terkait pelanggaran hak asasi manusia. Upaya investigasi terhadap proses ini telah dilakukan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Namun, proses rekonsiliasi dan penegakan keadilan bagi korban masih belum sepenuhnya tercapai. Dari dalam negeri, Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya untuk menyusuri dan mendokumentasikan pelanggaran HAM berat pada era Orde Baru, termasuk peristiwa Petrus. Namun, penyelesaian tragedi Petrus menemukan jalan terjal dengan Pengadilan HAM ADHOC dan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kedua jalan tersebut kini macet total. Dari luar negeri, tekanan internasional juga muncul, terutama dari organisasi-organisasi HAM global yang menuntut klarifikasi dan keadilan atas tindakan yang dianggap melanggar HAM. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang konkret atau pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia terkait operasi ini. Kontroversi ini berpusat pada fakta bahwa banyak korban Petrus dihakimi dan dieksekusi tanpa melalui proses hukum yang adil. Daftar hitam orang-orang yang akan ditargetkan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan objektivitas operasi tersebut. Selain itu, laporan mengenai penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi tanpa pengadilan yang terjadi dalam operasi ini menambah kompleksitas kasus ini. Efek jangka panjang dari operasi ini yang berlangsung antara tahun 1983 hingga 1985 di Indonesia telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam masyarakat dan sistem hukum negara. Secara sosial, operasi ini menciptakan suasana ketakutan dan paranoia yang meluas, di mana warga merasa tidak aman dan khawatir akan menjadi target selanjutnya. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam perilaku sosial, di mana orang-orang menjadi lebih waspada dan enggan terlibat aktivitas yang
dapat menarik perhatian atau dianggap mencurigakan. Dari segi hukum, Operasi Petrus menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Politik hukum Indonesia juga terpengaruh dengan Operasi Petrus menjadi salah satu contoh pelanggaran HAM yang paling terkenal selama Orde Baru dan telah menjadi subjek kritik serta investigasi oleh organisasi-organisasi HAM baik lokal maupun internasional. Secara politis, operasi ini telah memicu perdebatan dan diskusi tentang pentingnya reformasi hukum dan keadilan di Indonesia. Presiden Soeharto mengklaim bahwa efek jera yang dibawa oleh Petrus terasa lebih nyata daripada hukum-hukum lain yang telah diberlakukan di Indonesia. Namun, banyak yang berpendapat bahwa metode yang dilakukan adalah tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan. Kalau menurut saya ya Lur, dampak dari adanya Petrus ini adalah ekonomi yang nggak berjalan. Warga kecil yang menggantungkan hidupnya dengan jualan di pinggir jalan atau di pasar akan menurun drastis. Dan mau nggak mau ya begal buat hidup. Dan apa yang terjadi? Ya jadi target Petrus tadi, muter-muter aja lah di situ. Kalau menurut kalian gimana guys dampak dari Petrus ini? Tulis di komentar ya. Sebelum dan sesudah Operasi Petrus, terjadi perubahan signifikan dalam angka kejahatan di Indonesia. Berikut adalah analisis data kejahatan sebelum dan sesudah Operasi Petrus. Ini Lur, simpel aja ya kan. Kesimpulan dari kejadian ini adalah pemerintah memang baik banget Lur untuk menurunkan angka kejahatan dengan cara ya Petrus ini. Tapi bagi sebagian warga operasi ini itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Bagi mereka Lur, operasi ini itu terlalu kejam dan mereka takut kalau mereka menjadi korban selanjutnya. Karena nggak ada yang tahu ya kan Lur, seperti Johnny Mangi tadi. Terlepas dari dia suka bertengkar atau enggak ya, main hakim sendiri itu nggak boleh Lur. Tapi ya garis keras ya. Lek temen kalian ono sing pinjam uang dengan kata-kata ono saldo menit tak ganti. Oh kepoplok langsung Lur. Pelawak kan tel pelawak ngono. Iku pasti gawe depo. Menungso taek kayak ngono iku ya harus dibasmi Lur. Lek hidup di zaman Pak Harto iku pasti diculik ambek Petrus tadi. Pesen dari Bang Sudirman ya. Ojo dadi korban selanjutnya dari ono saldo iku pasti gawe depo Lur. Ya segitu saja mungkin ya dari saya tentang cerita kali ini ya. Saya sendiri Bang Spiderman mengucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe rek. Mungkin ada tambahan atau kalau Bang Spiderman ada salah ya minta maaf rek ya. Yes mungkin segitu saja ya. Assalamualaikum. Adios.